Kalau kata Ledalero itu sendiri berarti tempat sandar matahari. Ini bukit di mana matahari bersandar. Leda artinya sandar, lero itu matahari dalam bahasa setempat. Ledalero ini dimulai pada tahun 1937. Itu menerima pindahan dari Mataloko. Ya. Pada waktu itu di 1932 seminari sebenarnya itu dimulai di Mataloko. Tahun 1937 pindah ke Ledalero dan dia menjadi lembaga pendidikan imam sejak tahun 1937 sampai sekarang ini. Dan di Ledalero sekarang ini kami sedang mendidik kurang lebih 350-an frater, ya, calon imam, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Dan sekarang ini hampir semua frater itu berasal dari berbagai wilayah. Memang paling banyak dari Flores, tetapi juga berasal dari Timor, dari Pulau Papua, dari Bali dan sebagainya. Jadi ada banyak frater yang datang dari berbagai wilayah yang sedang belajar di rumah formasi Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Ledalero ini merupakan untuk sekarang ini menjadi rumah formasi SVD terbesar di dunia. Ya. Ada sekitar 60-an ya, pastor bruder yang tinggal, yang menjadi pembina, pembimbing para frater, dan sekitar 350-an frater yang sedang ada di Ledalero sekarang ini. Ledalero itu ada satu kampus yang kita sebut sekarang ini dengan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Ini sebenarnya merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Jadi secara sangat singkat soal pendidikan ya. Jadi pendidikan filsafat dan teologi itu kita sudah mulai di Mataloko pada tahun 1932. Lalu pada tahun 1937 dia pindah ke sini, dan waktu itu masih dalam bentuk pendidikan seminari, Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Itu mendidik para calon imam, terutama di bidang filsafat dan teologi. Pada tahun 1967 ya, kita mendapat pengakuan dari pemerintah, karena itu dia diberi nama Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Dan karena dia menjadi sekolah tinggi, maka tamatan kita pada waktu itu berhak mendapat gelar BA dari 1937. Pada tahun 1984 masih dalam bentuk sekolah tinggi, tetapi mahasiswa kita, tamatan kita mendapat gelar doktorandus. Dan pada tahun 2019 ya, kita mulai dengan tahun 2002 kita membentuk satu program studi teologi dan agama Katolik. Itu program magister S2. Lalu tahun 2019 kita buka program studi pendidikan keagamaan Katolik, itu untuk mendidik calon-calon guru agama. Dan pada tahun 2022 lembaga ini STFK itu resmi berubah bentuk menjadi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, dan ada 3 program studi baru tambahan atas program studi yang ada, yaitu program studi desain komunikasi visual, program studi kewirausahaan, dan sekarang program studi sistem informasi. Dan semua prodi itu berada di bawah naungan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif. Untuk sementara seluruh jumlah mahasiswa mulai hampir semua prodi itu sekitar 1.500-an. Kita mengharapkan supaya tahun ini bisa sampai 2.000 mahasiswa dari semua program studi